Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganjar Triwidianto dengan NIM akhir 022 dari kelas Bahasa Indonesia 80 Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syukron, saya ingin memohon izin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu berupa artikel ilmiah yang berjudul Globalisasi Budaya, Eksistensi dan Pengaruh Korean Wave terhadap Masyarakat Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita mendengar kata Korean Wave. Namun sebelum itu, kita akan membahas apa itu kebudayaan dan apa itu globalisasi terlebih dahulu. Yang pertama ialah kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan adalah hasil karya pemikiran manusia yang dilakukan dengan sadar dalam kehidupan kelompok. Perubahan kebudayaan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya kontak langsung dengan budaya lain. Perubahan kebudayaan karena faktor dari dalam masyarakat terjadi karena masyarakat merasa, berpikir, dan bertindak bahwa kebudayaan yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosiologis mereka. Kontak dengan manusia lain dapat memicu terjadinya difusi, akulturasi, dan asimilasi. Faktor-faktor ini terjadi karena dipengaruhi oleh proses integrasi internasional yang disebut dengan globalisasi. Lantas, apa globalisasi itu? Mari kita simak berikut. Globalisasi yang kini sedang melanda hampir seluruh negara, timbul sebuah fenomena. Fenomena tersebut berkembang dengan menyebar lewat batas negara, bahkan batas budaya ke seluruh dunia. Melalui media yang semakin terbuka dan mudah diakses membuat masyarakat luas dapat dengan mudah menerima berbagai informasi dan kebudayaan dari luar. Salah satu fenomena yang saat kini sedang menjadi perhatian dunia adalah Korean Wave atau gelombang Korea yang kemudian dikenal dengan istilah Hallyu Wave atau Korean Wave atau gelombang Korea. Korean Wave atau Hallyu Wave merupakan pop culture yang berasal dari Republik Korea Selatan. Hampir sama dengan pop culture dari Amerika Serikat, Korean Wave juga menjual produk kebudayaan melalui film, musik, drama, dan sebagainya. Penyebaran produk budaya Korea ini melalui Korean Wave atau Hallyu sudah merambah ke pasar dunia, di mana saat ini hampir seluruh negara di dunia menikmati budaya ini. Budaya dalam satu negara meliputi film, musik, tarian-tarian, fotografi, makanan, dan sebagainya adalah hal yang bisa dibungkus secara atraktif untuk menarik dan mudah mendapat perhatian dari masyarakat nasional maupun internasional. Korea Selatan menyadari bahwa negaranya adalah sebuah negara yang memiliki ciri khas kebudayaan yang sangat simpel dan mudah diterima oleh orang. Pada awal tahun 2000-an, setelah krisis finansial yang melanda kawasan Asia tahun 1990-an, pemerintah Korea Selatan menargetkan ekspor budaya populer sebagai bentuk inisiatif pelaksanaan sektor perekonomian baru, yaitu industri Hallyu atau Korean Wave ini. Industri Hallyu atau Korean Wave ini memiliki beberapa komponen yang berhasil menyita minat masyarakat, diantaranya K-drama, K-pop, dan K-beauty. Komponen yang pertama ialah K-drama. Peran K-drama atau drama Korea sangat signifikan dalam mendorong penyebaran Korean Wave di Indonesia. Pada penelitian ini sendiri, Korean Wave dijelaskan sebagai hal-hal tentang Korea yang menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia seperti fashion, kuliner, teknologi, lokasi wisata, hingga akulturasi dengan budaya populer di Indonesia. Budaya-budaya yang ditimbulkan dari Korean Wave yang memiliki asal-usul dari K-drama ini di Indonesia sudah semakin melekat. Seakan-akan mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan Korea merupakan kebanggaan tersendiri, baik itu melalui bahasa, pakaian, makanan Korea yang dikonsumsi, hingga menjadikan sangat bangga kepada budaya Korea. Komponen yang kedua ialah K-pop atau K-musik. Korea Selatan memang sangat terkenal dengan aluran musiknya, yaitu K-pop, hip-hop, pop rock, R&B, ballad merupakan genre yang dapat dijumpai dalam K-pop ini. Grup K-pop didominasi oleh kelompok-kelompok penyanyi yang memiliki jumlah anggota banyak, dikenal dengan sebutan boy band atau girl band.
Grup K-pop biasanya memiliki jumlah anggota yang lumayan banyak, seperti contoh boyband NCT berjumlah 23 orang, Blackpink berjumlah 4 orang, BTS berjumlah 7 orang, hingga EXO yang berjumlah 12 orang. Para K-pop group akan selalu kembali dengan lagu-lagu dan konsep yang berbeda. Korea Selatan memiliki 4 musim yang terdiri dari musim salju, panas, semi, dan gugur. Tidak jarang, para grup idola ini mengambil tema dari keempat musim tersebut untuk dijadikan sebuah lagu. Ketika cuacanya sedang dingin dan musimnya yang bertepatan di akhir tahun, dirasa sangat pas untuk mengenang kepergian seseorang, seperti lagu First Snow oleh EXO ini. Saat musim panas diwarnai dengan lagu-lagu yang bernuansa fresh, lagu dance song identik dengan musim panas. Melodi yang dibawakan terkesan bright dan penuh semangat. Misalnya lagu Red Flower oleh Red Velvet. Sedangkan saat musim semi, genre musik yang dikeluarkan biasanya tidak jauh dari genre romantis, seperti misalnya Spring Day oleh BTS. Komponen yang selanjutnya ialah K-beauty. Fenomena Korean Wave atau yang lebih dikenal dengan Hallyu telah merebak di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Tidak hanya K-drama dan K-pop saja yang digandrungi, ranah kecantikan atau perawatan diri ala Korea juga sangat digemari masyarakat, khususnya generasi muda wanita. K-beauty adalah singkatan dari segala sesuatu seputar kecantikan, perawatan kulit, kosmetik, make up dari Korea Selatan. Tren kecantikan difokuskan pada glass skin look yang berarti healthy glow. K-beauty yang ideal adalah memiliki kulit yang bebas pigmen, terhidrasi, dan tidak terlalu bergantung pada make up, serta dirancang untuk bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Lantas, bagaimana perkembangan dan penyebaran Hallyu di Indonesia? Semenjak terjadi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, tanpa disadari sudah terjadi tindakan pengalihan budaya dari Korea Selatan ini. Ada banyak alasan mengapa remaja-remaja Indonesia saat ini sangat mengemari budaya Korea dan artis-artisnya. Tampaknya remaja Indonesia telah jenuh dengan tayangan Bollywood, telenovela, dan sinetron-sinetron Indonesia lainnya. Drama Korea Selatan saat ini telah meraih kesuksesan. Kesuksesan tersebut karena ketampanan dan kemampuan para artis serta memiliki body yang proporsional membuat para artis ini sangat laku di pasaran dunia, terutama pada pasaran Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah mengenal Hallyu sejak tahun 2000-an. Namun, puncak perkembangan Hallyu di Indonesia terjadi pada tahun 2009 pada saat ditayangkannya drama Boys Over Flowers pada stasiun televisi Indonesia. Tidak hanya drama Korea, acara musik pop Korea juga ditayangkan di Indonesia. Acara seperti konser musik, band, dan SM Town juga menampilkan artis boyband dan girl band. Konser SM Town sendiri pernah diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 22 September tahun 2012 dengan total penonton 50.000. Hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia mulai diperhitungkan dalam pasar penyebaran budaya Korea seperti Korean Wave. Kehadiran budaya populer Korean Wave juga ditandai dengan membludaknya jumlah konser K-pop yang digelar di Indonesia pada tahun 2017 terakhir. Kurang lebih ada 8 konser K-pop yang digelar di Indonesia. Salah satunya boyband dengan popularitas yang sedang melejit tinggi seperti BTS. Pada tahun 2018, kira-kira digelar sebanyak 6 konser K-pop di Indonesia. Tidak mau kalah, girl band yang sedang melejit ke popularitasnya, Twice, pernah menggelar konser pada tanggal 25 Agustus tahun 2018. Girl band jebolan JYP Entertainment ini berhasil menggelar konser yang bertemakan Twice Line. Kemudian, bagaimana dampak atau pengaruh penyebaran Hallyu Wave terhadap masyarakat di Indonesia? Kepopuleran Korean Wave pada musik Korea membuat para fans yang terdiri dari remaja begitu mencintai mereka dan tanpa tak sadar berperilaku berlebihan yang menyebabkan idolanya bisa tanpa sengaja terluka atau cedera dengan akibat antusiasme fans. Budaya K-pop telah banyak mempengaruhi pemikiran kelompok-kelompok penggemar dan mempengaruhi bagaimana mereka memahami budaya Korea itu sendiri. Melalui budaya K-pop, kelompok penggemar memahami dinamika budaya Korea. Pemahaman terhadap budaya Korea kemudian melahirkan budaya baru dalam kelompok penggemar yang biasanya berwujud fanatisme.
sebagai hasil interaksi dengan budaya pop Korea. Pengaruh Korean pop culture dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, disadari atau tidak, meliputi segala aspek dari musik dan drama hingga fashion style, hairstyle, bahkan Korean way of life. Dampak negatif saat ini yang bisa terlihat adalah dengan adanya beberapa kebiasaan dari Korea yang sebenarnya tidak bisa diterapkan di Indonesia, namun banyak ditiru oleh remaja Indonesia. Spillover effect terhadap dampak negatif industri Hallyu pada remaja Indonesia, salah satunya adalah gaya hidup remaja Indonesia yang konsumtif. Pengaruh gaya hidup Korea saat ini telah merubah sistem kebiasaan remaja-remaja di Indonesia. Para remaja ini mulai mengimitasi gaya hidup orang-orang Korea Selatan, dari mempelajari budaya, kebiasaan hidup, hingga mengikuti style dalam berpenampilan, serta sebenarnya berbeda jauh dengan kebudayaan Indonesia. Mereka mulai merubah sikap menjadi ke arah yang negatif. Fans dari artis-artis industri Hallyu yang kebanyakan adalah remaja putri. Di sisi lain, ada juga dampak positif dengan kehadiran Korean Wave ini. Di antaranya adalah menambah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia dapat mengenal dan memahami bahasa Korea, sehingga masyarakat mendapat banyak bahasa baru. Hal ini dapat memperluas pengetahuan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan iptek di Korea dapat dikatakan lebih maju dibandingkan iptek di Indonesia. Dengan masuknya budaya Korea ke Indonesia, setidaknya kita dapat mengembangkan iptek yang ada di Indonesia agar dapat menyamai atau bahkan melebihi iptek yang ada di Korea. Oleh karena itu, masuknya budaya Korea juga dapat menjadi nilai positif untuk bangsa Indonesia. Yang terakhir ialah kesimpulan. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan politik saja, namun juga pada aspek budaya. Budaya dapat menjadi salah satu aspek yang terpengaruh oleh globalisasi karena budaya bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai zaman. Hal ini didukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang dikembangkan dengan pesat di era globalisasi sehingga memudahkan penyebaran informasi. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat penting bagi globalisasi budaya sebagai agen utama penyebaran budaya agar dapat diserap secara cepat dan efisien. Berdasarkan skenario 3H, globalisasi menimbulkan homogenitas di mana terjadi penyatuan dan standarisasi budaya secara global. Artinya, terdapat satu budaya tunggal yang nilai-nilainya dianut secara universal. Contoh konkret dari budaya tunggal yaitu Westernisasi dan Korean Wave. Kedua bentuk budaya global ini masuk ke Indonesia dan juga negara-negara lain. Dalam konteks Indonesia saat ini, posisi Korean Wave sebagai budaya global telah menyaingi Westernisasi. Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan produk budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia dan digemari oleh masyarakat Indonesia, seperti K-drama, K-pop, K-fashion, K-beauty, bahkan makanan khas Korea, dan hingga memunculkan ketertarikan untuk belajar bahasa Korea. Usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.